Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Bayu Prabandono, dosen dari Politeknik Admi Surakarta. Saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. 3 hal yang mau saya sampaikan adalah dalam hal kegiatan mengajar yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari saya, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam pengajaran, saya menggunakan metode online saat ini karena masa pandemi. Untuk penelitian, saya tidak hanya meneliti di dalam kampus, tetapi saya juga berkolaborasi, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di sekitar kami dan perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami. Bekerja sama dalam proses pembuatan produk, mendesain produk, juga dalam hal pengabdian masyarakat, di mana perusahaan tersebut menjadi tempat magang bagi mahasiswa kami. Dan juga perusahaan-perusahaan ini menjadi bagian dalam proses kami mengabdi kepada masyarakat, karena kami mengajak perusahaan-perusahaan ini untuk bisa berkolaborasi sebagai konsultan SMK-SMK seluruh Indonesia sebagai SMK program keunggulan. Berikut proses pengajaran yang saya lakukan di Politeknik Admi Surakarta untuk tingkat 2 semester 3 mata kuliah kekuatan bahan 2. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Yes, gimana? Sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, jadi kita akan mulai pelajaran kita hari ini di classroom ini online mata kuliah kekuatan bahan 2 dengan topik beban tekuk. Oke, sebelum mulai kuliah saya minta tolong berdoa terlebih dahulu. Mas Marcelinus, silakan Mas untuk berdoa. Ya, Pak Bayu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam istirahat semalam. Kini kami telah bangun dengan keadaan bugar. Berkatilah supaya kami dapat mengikuti perkuliahan yang akan membahas tentang beban tekuk ini. Semoga ilmu yang diajarkan oleh Pak Bayu dapat kami terima dan kelak akan kami terapkan dan berguna bagi masa depan kami. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Amin. Putra Kudus. Amin. Oke. Terima kasih Mas Marcelinus. Pelajaran yang sudah saya berikan sebelumnya itu mengenai hal dasar untuk perancangan sudah kita selesaikan. Nah, kita lanjut untuk pelajaran tentang tekuk ini. Kita minta izin share screen dulu ya. Monggo, Pak. Siap. Sudah terlihat dengan jelas screen-nya? Oke. Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Nih, kita akan menerangkan terjadinya tekukan. Ya, bagaimana benda itu bisa bengkok, benda itu bisa menjadi bengkok. Kita lihat di sini bahwa tekukan terjadi apabila batang kan memiliki panjang tertentu, di mana ini panjang ya, panjang tertentu yang jauh lebih besar dibanding dengan penampang lintangnya. Kita lihat ada gambar A dan gambar B, kita lihat perbedaannya. Gambar A ini mempunyai panjang yang lebih kecil atau sama dengan panjang dan lebar dari penampang ini. Jadi luas penampangnya lebih, di mana panjangnya B kan. Untuk benda yang B, panjangnya lebih besar daripada panjang dan lebar penampang. Sehingga apabila kita memberikan gaya, coba saya pakai warna merah, kita berikan gaya sebesar F kepada dua benda ini, di mana F ini sama-sama. Tetapi apa yang terjadi? Punya dampak yang berbeda. Pada benda A, dia menjadi beban tekan atau sedangkan di benda B, dia menjadi gaya
tekuk. Karena perbedaan panjang dari kedua benda. Kita baca di sini. Gambar A merupakan pembebanan tekan. Karena panjang batang L relatif tak berbeda jauh lintang lintangnya, yaitu B maupun H. Dalam pembebanan yang berlebih, dalam pembebanan yang berlebih, balok ini akan rusak. Rusaknya berupa hancur atau geser. Geser maksimumnya. Tergantung pada sifat bahannya. Bahannya ulet, keras, itu punya dampak yang berbeda. Kalau keras, lepas, dia hancur. Bergeser juga. Tapi kalau ulet, beda lagi. Sedangkan pada gambar B sini mengalami pembebanan tekuk. Kenapa mengalami pembebanan tekuk? Karena panjang batangnya L-nya yang jauh lebih besar, lebih panjang dibanding dengan penampang lintangnya. Pembebanan yang berlebih akan mengakibatkan batangnya rusak. Rusaknya berupa tekuk atau bengkok. Ya, rusaknya kan tekuk atau bengkok. Jadi kalau pada benda A itu diberi beban yang berlebih, dia akan cracking. Rotak, ya, ditambah lagi akan hancur. Kalau yang benda B, dia akan cenderung bengkok seperti ini. Yes, jadi dia bengkok. Paham teman-teman semua? Apa yang mau tanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut ya. Paham, Pak. Thank you. Jadi kalau beban itu sama besar, tapi diberikan gaya itu pada dua benda yang punya panjang yang berbeda, meskipun luas penampangnya sama, akan punya dampak yang berbeda. Pada benda yang pendek, itu berdampak pada kerusakannya hancur. Kalau yang benda yang panjang, dan ini langsing ya, kalau panjang itu langsing, maka berakibat benda itu bisa pop. Nah, jadi ada yang pendek, ada yang panjang, dan panjang ini istilahnya lebih langsing. Oke, saya lanjutkan. Nah ini, tekukan dapat terjadi apabila ini ada beberapa hal yang mengakibatkan benda-benda atau barang itu spare bahan itu mudah bengkok atau tekukan mudah terjadi. Yang pertama adalah Yang pertama adalah geometri. Apa itu geometri? Karena bahan yang tidak pada titik pusat berat penampang bintangnya, sehingga timbul momen terhadap sumbu netral batang. Jadi letak beban tidak tepat pada titik pusat penampang. Maksudnya seperti apa? Oke, ya jelas ya toh. Oke, yang satu masalah geometris. Kita punya benda seperti ini. Nah, kita punya benda bentuk balok. Ada dua benda, benda A dan ada benda B. Benda B. Kedua benda ini kita beri beban yang sama. Oke, sebelumnya saya buatkan garis-garisnya dulu. Ini adalah ini, kita kasih beban yang besarnya sama, tetapi yang benda A bebannya terletak pada senternya, sedangkan benda yang satunya terletak pada ujungnya, dengan catatan F yang di A sama dengan F yang di B. Kemudian luas penampang A sama dengan luas penampang B. L benda A sama dengan L benda B. Oke? Apa yang terjadi?
pada benda A ini tidak mudah bengkok karena bebannya terletak pada senternya. Oke. Sedangkan benda B terletak pada bergeser tidak pada senternya ini, tapi bergeser. Sehingga dengan adanya jarak ini, jarak L ini muncul momen yang mengakibatkan benda ini mudah bengkok. Jadi kalau kita pakai senternya, kemungkinan benda ini mudah bengkok. Kira-kira paham? Paham, Pak. Jadi meskipun besarnya gaya ini sama, tetapi punya dampak yang berbeda karena ada jarak L ini yang mengakibatkan momen. Inilah yang dimaksud dengan dampak dari geometris terhadap beban teguh. Letak bebannya ini. Oke. Kemudian sekarang yang kedua yang memudahkan benda itu mudah bengkok, yaitu masalah homogenitas bahan. Artinya apa? Karena sifat mekanis bahan yang tidak homogen, sehingga deformasi yang tidak sama. Karena nggak homogen, saat diberi beban mengalami deformasi yang tidak sama pada setiap titik-titiknya. Oke, saya terangkan dengan gambar saja homogenitas ini. Kenapa punya dampak terjadinya teguh? Sama, saya buat gambar A dan B. Tapi ini saya gambar ini. Yang kedua adalah masalah homogenitas apa? Bahan. Siap. Anda lihat di sini ada benda A. Ya. Ada benda A. Di sini ada benda B. Ya. Benda A, benda B. Ini A dan B dimensinya sama. Dimensi sama. Ini dipegang dulu ya. Di mana benda A dan B punya dimensi yang sama, ukurannya sama, luasnya sama, tingginya sama, volumenya sama. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Pada benda A ini dia sangat homogen, rapat. Unsur-unsur pendukungnya rapat. Gambar titik atau akeh ini. Sedangkan benda B ini ada yang tidak rapat. Di sini saya gambarkan seakan-akan ada rongganya. Ya. Ada rongganya. Ya. Nah, ini ada rongganya. Ada rongganya. Rongga ini sebetulnya bisa berupa rongga udara. Nah, kalau rongga udara ini terlihat. Ya, ada rongganya mas, ada rongga udaranya. Tetapi ada rongga yang dalam tanda petik ini bukan rongga udara, tetapi rongga masalah ikatan dari masing-masing. Jadi kalau dilihat ada rongga, tapi ikatan-ikatan tidak sama. Jadi ini masalah ikatannya. Ya, andai kata di sini kandungannya adalah Fe, O2, ada Cr5, ya, ada C45. Tapi yang di rongga ini hanya Fe, O2, Cr-nya tidak sempurna menjadi hanya 4 dan C-nya hanya menjadi 30 seperti itu. Nah, ini rongga yang berupa ikatan. Tidak terlihat, tapi sifatnya fatal kalau tidak homogen. Saat kita beri gaya, ya, kita beri gaya meskipun F-nya sama, FA sama dengan FB, pada benda B akan lebih mudah terjadinya apa mas? Bengkok. Karena disinilah deformasi di sini lebih
before masih pada rongga ini, jadi benda akan bengkok. Sedangkan yang A tidak mudah bengkok. Inilah faktor homogenitas bahan. Ada pertanyaan Mas Mbak, silakan kalau ada pertanyaan. Belum Pak. Oke, siap, saya lanjutkan. Yang faktor ketiga adalah faktor koefisien kerampingan. Faktor koefisien atau slenderness ratio. Saya kalau bilang kerampingan ini, saya ada mahasiswi biasanya agak mana gitu ya, masalah kerampingan. Di bahan ini saya bahas karena ini harus saya bahas di sini. Ya. Oke, koefisien kerampingan secara teoritis tekukan akan terjadi atau tidak ditentukan oleh harga koefisien kerampingan. Koefisien kerampingan yaitu slenderness ratio. Yang besarnya ditentukan oleh apa? Oleh panjang batang, bentuk dan ukuran penampang lintangnya, serta konstruksi penumpuannya. Kalau yang ini nanti rumus yang lebih lanjut masalah konstruksi penumpuannya itu hubungannya dengan rumus Euler. Rumus Euler. Tapi ini pembahasan yang lebih lanjut. Saat ini kita mengenai beban tekuk terlebih dahulu. Saya terangkan mengenai kerampingan. Kita lihat di sini. Sebetulnya di awal sudah saya tunjukkan masalah kerampingan. Oke. Ngomong-ngomong, Anda pernah melihat pertandingan gulat, Mas? Mbak? Pernah, Pak. Oke. Anda lihat atlet gulat ini biasanya tinggi-tinggi kurus atau pendek-pendek badannya gempal? Pendek dan gempal. Gempal, Pak. Gempal, Pak. Pendek dan gempal. Karena apa? Karena gulat ini banyak gaya yang diberikan itu berupa gaya tekuk. Jadi saling mengunci, menekuk. Makanya Pak atlet gulat itu badannya pendek, tidak langsing-langsing. Hal ini bisa jadi Pak mengenai bahan tekuk ya, gaya tekuk. Kita lihat sebuah material dengan luas penampang yang sama, tetapi punya panjang yang berbeda. Nah, tadi sudah dibahas di awal sebetulnya. Andai kata kita berikan beban yang sama, besarnya sama pun pada senternya, kasih beban yang sama pada senternya, benda yang lebih panjang ini, atau saya sebut benda B ini, karena dia lebih panjang, L-nya, di sini L itu lebih besar dibandingkan B dan H. Di sini H-nya di sini ya, maaf. Berarti dia sangat langsing, maka benda B ini lebih mudah bengkok. Ini yang dinamakan koefisien kelangsingan atau kerampingan. Ya, paham ya Mas ya, Mbak? Paham, Pak. Saya lanjutkan. Nah, sekarang perhitungan pada pembebanan tekuk. 1. Apabila pada suatu batang kita berikan beban tekan, pada suatu batang kita berikan beban tekan pada sumbu batang, maka ada suatu kemungkinan, ya, jadi tidak mutlak. Kedua, kemungkinan yang terjadi tekuk semakin besar. Kemungkinannya akan semakin besar bila batang semakin langsing, yakni kemudian panjang dan luas penampang semakin besar. Ya, semakin jelas ya, itu kesimpulannya. Bahwa suatu batang, kalau kita beri beban tekuk, beban tekan, ada kemungkinan timbul tekuk. Dan kemungkinan itu akan semakin besar bila benda itu semakin panjang, semakin langsing. Oke, nah, ini saya yang terakhir.
Oleh karena itu pada pembebanan tekan harus selalu kita perhatikan adanya kegagalan karena tekuk. Gaya tekuk yaitu FK. Gaya tekuk adalah gaya yang mengakibatkan sebuah benda mulai terjadinya di mana FK ini Anda lihat di mana FK sama dengan tegangan tekuk dikalikan luas, atau bisa tegangan tekuk. Jadi tegangan adalah gaya tekuk dibagi luas. Ini rumus yang ada. Jadi apa? Gaya dan luas itu. Saya terangkan. Ini gaya tekuk adalah gaya yang mengakibatkan mulainya benda tertekuk. Doroti, Iya, Pak. kamu pernah dibully enggak? Pernah, iya, Pak. Oke, pernah dibully. Gabriel Puspa, kamu juga pernah dibully enggak? Pernah sih, Pak. Pernah. Karena sih nggak tahu dibully kata Daniel. Daniel bilang pernah dibully nggak, Daniel? Pernah lah Pak. Malah sering ya. Saya yang bully ya. Oke, saat Anda dibully, ayo, kamu juga sering dibully enggak? Enggak Pak. Nggak pernah. Kenapa hidupmu nggak pernah tahu? Puji Tuhan. Atau kemungkinan si Nayo ini meskipun sering dibully, dia tidak menganggap itu sebagai bully. Bisa jadi. Karena apa? Bullying, kemudian candaan dan sebagainya itu kan seakan-akan kanan ya, tekan. Tetapi kalau orang yang mempunyai wawasan luas, kesabaran yang luas, akhirnya bullying ini atau hal-hal yang menekan dalam hidup bisa bukan bullying. Mungkin pelajaran, ya kalau saya ngajak Anda pelajaran, ini berat, itu beban. Tetapi kalau saat belajar ternyata dengan belajar dengan saya Anda nyaman, Anda tidak merasa terbebani, dan bullying itu nggak terbebani menjadi beban Anda. Karena apa? Karena Anda punya wawasan yang luas, Anda punya persahabatan yang baik, sehingga bullying itu tidak terasa sebagai beban atau tekanan. Mungkin Nayu, mungkin sebagai Nasrani atau gerejanya rutin, atau gereja bareng, mungkin dia sebagai seorang leader, membaca ayat, sebagainya. Jadi kalau dibullying itu dia, wah terima kasih Tuhan telah memberikan pada saya sesuatu yang untuk membuat saya semakin kuat. Nah ini. Jadi bullying bagi dia bukan tekanan yang membuat beban, tetapi justru menguatkan dirinya. Berarti apa? Karena saya lihat ke rumus tadi, kita lihat lagi. Oke, kita lihat di sini. Ini ada tegangan sama dengan gaya dibagi luas. Ya. Pertanyaan saya, kalau luasnya diperbesar, tegangannya akan menjadi lebih Kecil Pak. yes. Dengan catatan gayanya sama. Lihat kan? Dengan gaya yang sama, kalau permukaan yang menerima penampangnya itu kita perluas, kita perbesar, tegangannya akan semakin terasa. Gayanya sama. Oke, nah itu sebenarnya kalau kita memperluas diri kita dengan cara apa? Semakin banyak belajar, banyak bergaul, perhatikan hal yang positif, hal yang baik, akibatnya dengan gaya sebesar yang sama yang kita terima sebetulnya sama, tapi Anda nggak tegang. Jadi setiap benda yang diberikan gaya, dia akan tegang. Dan tegangannya itu terdistribusi ke seluruh penampangnya. Jadi terdistribusi ke seluruh luas penampang ini. Jadi kalau luasnya ditingkatkan, maka begitu ya. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Silahkan bila ada.
Atau mau Anda screenshot terlebih dahulu? Mau di screenshot, Pak. Oke, siap. Yang ini tidak perlu ya. Ini mahasiswa zaman dahulu yang angkatan pertama. Oke, setiap hitungan 5 detik saya geser ke layar selanjutnya. Oke, kita geser ke layar selanjutnya. Oke. 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 Yes. Oke. Oke ya. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Nanti filenya saya bagikan melalui ketua kelas kalian, Mas Marcel ya. Nanti saya kirimkan via WA. Nanti bisa Anda share ke teman-teman ini. Oke. Saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga kiranya apa yang kita pelajari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan kiranya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke ya, salam sehat selalu, Tuhan berkati, sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Berikut penelitian yang saya lakukan, di mana saya dalam penelitian ini bekerja sama dengan PT Solo Abadi Indonesia, dan saat ini saya bersama dengan Bapak Dian Untoro sebagai owner PT Solo Abadi Indonesia, dan akan mengangkat produknya, yaitu salah satu produknya antropometri. Silakan Pak Dian, mungkin bisa diceritakan hal apa yang bisa kami kerjakan sebagai sumbangsih dalam proses penelitian ini. Oke, terima kasih Pak Bayu, terima kasih juga dukungan dari ADMI selaku dunia pendidikan. Salah satu produk yang kami punya ini adalah Metrisis Antropometri Portable, lebih tepatnya yaitu Complete Set Series, yang mana kami minta tolong Pak Bayu ini dilakukan penelitian untuk kalibrasi alat yang kami buat ini. Oke. Kira-kira alat ini mempunyai beberapa fungsi, yang mana ada 100 pengukuran yang bisa kami lakukan menggunakan alat ini. 100 pengukuran ya Pak Dian? Ya Pak Bayu, jadi nanti mohon minta tolong untuk dilakukan penelitian. Temanya khusus untuk masalah kalibrasi, saya rasa. Baik, meskipun sebetulnya saat ini produk ini sudah dikalibrasi, namun Pak Dian bisa bekerja sama dengan kami, sumbangsih kami, untuk menjadi bahan penelitian pengkalibrasian alat ukur ini. Ya, secara garis besar mungkin begitu Pak Bayu. Siap Pak. Minta tolong. Baik. Berikut ini kegiatan saya yang ketiga, yaitu pengabdian masyarakat. Yang saya lakukan adalah mendampingi SMK-SMK yang telah ditunjuk oleh Dirjen Vokasi untuk menjadi SMK program keunggulan. Demikian 3 kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang sudah saya lakukan sebagai dosen di Politeknik Admi Surakarta. Semoga hal ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, bagi mahasiswa, bagi siswa, dan juga bisa menjadikan Indonesia semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.